Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Namun sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Namun perkenalkan, nama saya Maudini Lintong sebagai moderator dan ada teman saya Gita Demalio. Baik, untuk materi slide yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gita Demalio. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas pertama, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kedua, kualitas barang dan jasa. Ketiga, hasil kegiatan dibanding dengan maksud yang diinginkan. Dan keempat, efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Ada 4 tujuan pengukuran kinerja sektor publik. Pertama, untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja keuangan dan bukan keuangan secara berimbang, sehingga dapat cantuman perkembangan pemburuan strategi. Ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai goal congruence. Dan keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan aksi yang rasional. Adapun manfaat pengukuran kinerja sektor publik yaitu pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai manajemen kinerja. Kedua, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Ketiga, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Keempat, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang keempat, ada aspek pengukuran kinerja sektor publik. Dalam aspek ini ada 6, yaitu pertama, kelompok masukan atau input. Kedua, kelompok proses. Ketiga, kelompok keluaran atau output. Keempat, ada kelompok hasil atau outcome. Kelima, kelompok manfaat atau benefit. Dan terakhir, kelompok dampak atau impact. Selanjutnya, yaitu lingkup pengukuran kinerja sektor publik. Lingkup pengukuran kinerja sektor publik ini ada 6. Yang pertama itu kebijakan atau polis. Yang kedua perencanaan dan penganggaran atau planning and budgeting. Yang ketiga itu kualitas atau quality. Dan keempat kehematan atau ekonomi. Kelima keadilan atau equity. Dan keenam pertanggungjawaban atau accountability. Baik, selanjutnya itu ada siklus pengukuran kinerja sektor publik. Nah, di siklus ini pertama penskemaan strategi, kedua ciptakan indikator, dan selanjutnya kembangkan sistem pengukuran, dan selanjutnya penyempurnaan ukuran, dan terakhir itu integrasi dengan proses manajemen. Baik, pada saat ini masuk pada kesimpulan dan kami dari kelompok 10 menyimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai standar suatu strategi melalui alat ukur keuangan dan non-keuangan. Nah, sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian atau organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan mengatur sistem penghargaan dan hukuman. Nah, pengukuran kinerja sangat menarik untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas di sini bukan sekedar kemampuan pertunjukan uang publik dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 10. Sekian dan terima kasih.